Halo, selamat siang para investor semua. Sebelumnya sebelum kita mulai, kita tunggu yang lain dulu ya. Pak Jono gimana? Oke? Aman gitu? Sip. Aman. Oke. Perkenalkan, nama saya Gitra. Saya dari Investment Advisor Henan Putira Sekuritas. Kali ini saya ditemenin oleh researchnya Henan Putira Sekuritas yang berfokus pada emiten-emiten properti nih, teman-teman. Nah, saya perkenalkan dulu. Di sebelah kiri saya ada Bapak Jono. Pak Jono sebagai riset. Gimana Pak Jono? Aman. Aman. Oke, siap. Oke, ini langsung saja. Nanti kita akan membahas terkait dengan emiten-emiten properti. Salah satunya ada Modern Land, MDLN, kemudian ada BKSL, kemudian DILG, kemudian ada PANI, dan nantinya ada juga MDLN. Oke, kita gini dulu nih Pak Jono, untuk emiten MDLN, apa sih yang menarik dari emiten ini nih Pak Jono? Oke, Pak Gitra. Ya. Ya. Jadi kali ini kita akan bahas untuk saham-saham properti khususnya yang small cap, yang kapitalisasi pasarnya kecil ya. Oke. Nah, biasanya nih kurang diperhatiin sama orang-orang. Tapi sebenarnya gitu, banyak peluang yang bisa kita lihat di sini. Oke. Gitu. Nah, tadi kita mulai bahas dari MDLN dulu ya. Iya, MDLN. Ya, kan ada beberapa nih. Iya, benar. Nah, MDLN ini Modern Land. Modern Land ini yang perusahaan properti yang punya komplek perumahan di Tangerang. Oke. Yang pertama di Tangerang, komplek Modern Land. Kemudian dia yang punya lahan di Jakarta Garden City. Oke, Nah, Jakarta kalau Garden kita City. tahu proyek Jakarta Garden City di Jakarta Timur itu yang bekerja sama dengan developer dari Singapura. Nah, itu salah satu proyek andalannya juga dari Modern Land. Modern Land juga punya lahan industri di Bekasi dan di Tangerang Ujung. Begitu. Nah, secara valuasi nih, Modern Land masih oke nggak nih Pak untuk dikoleksi oleh teman-teman investor nantinya? Nah, kalau kita ngomong sekarang ini kan Modern Land ini di harga sekitar 103, kemarin closing kemarin itu 132 per lembar ya. Nah, market cap-nya itu sekitar 1,6 triliun. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara valuasi properti ya, itu mungkin kan kita lihatnya mungkin dari PI-nya atau PBV ya. Nah, tapi kan sebagian besar saham properti itu kan uniknya ini. Jadi serah terima untuk pendapatannya itu biasa lagging. Jadi kalau misalnya dia jual properti tahun ini, dia masuk ke pendapatan tahun depan. Ya, makanya untuk contoh seperti MDLN ini, tahun ini dia masih membukukan, maksudnya tahun lalu dia membukukan kerugian karena tahun lalu dia tidak ada serah terima. Tapi tahun ini ketika sudah ada serah terima proyek, dia berubah pendapatannya naik dan jadi rugi. Dan jadi untung. Okay. Nah, makanya sekarang valuasinya secara PI dan PBV itu jadi murah. PI-nya sekarang di kisaran 2,4 kali dan PBV-nya cuma 0,4 kali. 0,4 sebenarnya kali. secara valuasi oke begitu. Nah, gini, kalau misalkan ini kan properti yang Modern Land ya, Iya. ada nggak Pak nantinya ke depannya nih semacam corporate action yang bakal mempengaruhi perusahaannya nih? Atau ada rumor-rumor terbaru nggak seputar Modern Land dulu nih kita bahas? Oke. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong soal story-nya ya. Benar. Nah, jadi dari Modern Land ini sebelumnya dia itu sempat kena suspend kan 2 tahun benar. dari 2019 ya apa 2020. Kemudian di akhir tahun 2021 suspennya dibuka. Itu karena Modern Land berhasil melakukan restrukturisasi utang. Jadi sebelumnya dia punya utang yang mungkin belum bisa dibayar dan sekarang sudah bisa dibayar. Jadi saat ini ada beberapa katalis positif untuk MDLN. Jadi yang pertama tadi bisa bayar utang, yang kedua dia berubah jadi rugi, jadi laba, dan yang ketiga kalau kita lihat di kepemilikan ownernya itu terus buyback kita ngomongnya. Jadi kalau saham ini ownernya terus beli, itu kan artinya dia percaya dengan prospek masa depan kinerja. Ada harapan ya. Ada harapan. Ya, Jadi MDLN ini bisa dibilang punya prospek yang bagus karena kita lihat dari 3 hal itu tadi. Segi pandangan Pak Jono nih, apa sih gunanya nantinya dana dari hasil right issue tersebut untuk BKSL? Oke, ini menarik nih, Sentul City nih. Sentul City lagi. Nah, Sentul. Kalau tadi Modern Land Ya, di Tangerang, Di ini Tangerang. Sentul City di Sentul, di Bogor. Benar. Ya, jadi kalau emiten BKSL ini Sentul City ya. Nah, kalau Sentul City ini dia akan melakukan right issue senilai 5 triliun. Iya, 5 triliun itu jumlah yang bisa dibilang besar. Nah,
Dan yang menariknya itu ketika emiten akan right issue, kita mesti lihat tujuan dia apa. Nah, untuk BKSL Season 2 City ini tujuannya itu dari 5 triliun, 4 triliun akan dia gunakan untuk pengembangan bisnis, yaitu menambah cadangan lahan baru, mengembangkan proyek-proyek baru, sedangkan sisanya 1 triliun untuk melunasi sebagian utang pinjaman yang dia miliki. Karena kan kalau emiten properti pasti sebagian besar menggunakan pinjaman untuk membangun proyek kan, karena dia menerima hasil penjualannya itu beberapa tahun setelahnya kan gitu. Berarti harusnya katalisnya positif ya Pak terkait dengan right isunya BKSL Betul, ini. karena right issue BKSL ini selain dia tujuannya untuk pengembangan bisnis, nah dan pemegang saham pengendalinya ini atau kita katakanlah owner dari BKSL ini akan menjadi standby buyer. Jadi ketika right issue dia misalnya di pasar kurang diminati, ownernya BKSL ini yang akan membeli semua right issue-nya. Jadi bisa kita bilang ini right issue-nya positif begitu. Catatan perlu dicatat nih sahabat investor di rumah. BKSL ketika akan melakukan right issue nantinya itu terdapat standby buyer di rumah, investor di rumah. Selain BKSL kita punya emiten yang tidak kalah hangat lagi, itu namanya DILD. Yang kemarin itu sempat dikabarkan dibeli oleh investor kawakan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Lo Keng Hong. Nah, pertanyaan saya di sini, kenapa sih seorang Lo Keng Hong membeli emiten yang ya boleh dibilang sebelumnya kan fundamentalnya banyak merugi ya? Mungkin Bapak Ibu investor di rumah tahu bagaimana fundamentalnya DILD atau Intiland. Nah, saya ingin menanyakan ini kepada Pak Jono. Pandangan Pak Jono bagaimana nih terhadap DILD ini? Apa sih alasannya si Lo Keng Hong ini mengambil keputusan untuk berinvestasi di sana? Oke. Gitu. Jadi ini jadi banyak pertanyaan juga yang menarik. Kenapa seorang investor kawakan mau beli perusahaan yang rugi, ya kan? Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi saya sempat bilang di awal, bahwa untuk emiten properti ini agak sedikit berbeda. Jadi ketika emiten properti menjual rumahnya atau tanah, itu pendapatannya itu tidak langsung masuk tercatat. Tapi dia akan tercatat sebagai marketing sales atau kalau di laporan keuangan itu nah, dia akan tercatat sebagai pendapatan penjualan itu ketika sudah serah terima. Nah, properti itu kan serah terimanya biasanya 2 tahun atau 3 tahun prosesnya. Dari orang beli, DP sampai diserah terima itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun. Setelah serah terima, baru penjualannya baru bisa diakui sebagai penjualan gitu. Itu yang membuat banyak emiten properti penjualannya itu tidak stabil dan merugi. Nah, untuk kasus Intiland ini menarik. Kenapa? Karena kita tahu Intiland ini punya proyek-proyek yang premium. Nah, di Jakarta misalnya, kalau misalnya sekarang merugi, itu karena Intiland itu seperti yang tadi kita bilang, selama ini kan agresif dalam membangun proyek ya. Terutama dia gedung tinggi. Dia ada gedung tinggi, perumahan dan kawasan industri. Tetapi selama pembangunan tuh dia banyak mengambil utang bank, pinjaman bank dan obligasi. Nah, dan selama ini belum semua lahan proyek yang dia jual tuh belum semuanya tercatat di pendapatan karena belum diserah terima semua. Berarti ini belum diserah terima. Betul. Karena itu dia belum diserah terima, belum bisa dicatatkan gitu. Betul. Dan yang menarik nih, di semester 2 ini Intiland itu akan membukukan pendapatan dari serah terima proyek gedung dia yang di Tamrin namanya 57 Promenade. Nah, itu bisa dapat penjualan sampai 1,5 triliun di semester 2 tahun ini doang. Jadi kemungkinan di 1 tahun ini 2022 pendapatan bisa melonjak dan kalau lihat laporan keuangan semester 1 ini kan rugi, itu bisa berbalik jadi untung. Karena nantinya itu yang akan dimasukkan ke dalam pembukuan ya untuk betul 2022 ini. Dan secara valuasi juga Intiland sekarang cuma 0,4 kali dari book value, nilai buku. Nah, mungkin ini yang dilihat oleh investor kawakan seperti Lo Keng Hong ya, bahwa adanya prospek pendapatan yang lebih besar nantinya karena akan ada serah terima proyek besar. Terus valuasi masih murah. Itu yang membuat mungkin investor kawakan itu tertarik. Nah, begitu Bapak Ibu investor. Jadi kenapa nih alasannya Lo Keng Hong masuk ke DILD? Karena yang penjualan sebelumnya itu belum tercatatkan ke dalam bukunya DILD gitu. Nah, di tahun 2022 ketika akan tercatatkan, maka nantinya yang laporan keuangannya, kemungkinan ya, yang laporan keuangannya yang
sebelum itu merugi, itu akan berubah menjadi katalis positif nantinya. Iya. Nah, itulah alasannya kenapa nih LKH masuk di perusahaan yang emitennya secara fundamental bisa kita lihat merugi gitu. Nggak sembarangan juga dong seorang LKH main masuk-masuk aja begitu ya. 6% lagi. 6% lagi gitu. Jadi kesimpulan Pak Jono untuk DILD ini masih oke nggak kira-kira? Kalau kita mempunyai pandangan fundamental jangka panjang, kayak tadi DILD Intiland ini bagaimana proyek-proyeknya, yang terbaru tuh dia lagi ada kerjasama dengan investor dari Jepang untuk membangun proyek kawasan perumahan di Tangerang. Namanya proyek Telaga Bestari. Terus di Surabaya juga ada bangun proyek perumahan, dan di Jawa Tengah dia ada lahan industri gitu. Jadi walaupun dulunya dia banyak bermain di gedung tinggi, tapi sekarang kan gedung tinggi peminatnya kurang. Nah, Intiland ini bisa mengubah situasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang fokusnya di perumahan dan kawasan industri. Nah, jadi secara prospek bisnis nih cukup menarik. Kita bisa lihat ke depannya yang dia Intiland punya ini, dan yang tadi itu valuasinya masih murah Intiland gitu. Nah, itu lagi dicatat lagi Bapak Ibu investor. Dulu Intiland itu bermain di proyek gedung-gedung tinggi, perkantoran gitu ya. Tapi sekarang mulai dikurangi dan merambah ke lini perumahan seperti itu. Kawasan industri. Yang lagi sangat diperhatikan juga kan, yang lagi banyak permintaan gitu. Oke, menarik banget. Lanjut nih, Pak Jono, kita kan ada beberapa emiten nih. Iya. Saya sengaja selipkan ini di belakang sih Pak Jono. Dua emiten ini di belakang. Kenapa? Apa nih? Karena ini nih yang lebih menarik nih Pak Jono. Nah, yang pertama itu terkait dengan APLN. Oh iya. Pastinya teman-teman di rumah, Bapak Ibu investor di rumah juga tahu APLN itu apa dan apa yang telah dilakukannya beberapa minggu yang lalu. Iya. Salah satunya yang menarik itu terkait penjualan salah satu usaha mereka yaitu ke Mall CP ya. Iya. Nah, itu gimana sih? Kenapa sih APLN mall sebagus itu yang bisa kita lihat ya? Saya lihat kan dari kacamata pengunjung nih, mall sebagus itu dilepas oleh APLN gitu. Kenapa sih Pak Jono? Oke. Mungkin yang pertama berita mengenai jadi mungkin teman-teman belum semuanya, mungkin ada yang belum tahu bahwa Agung Podomoro Land ini developer yang bisnisnya kebanyakan ini adalah berarti 2 tahun lalu ya. 2 tahun yang lalu benar. Jadi sebenarnya sejak 2 tahun lalu juga kepemilikan Agung Podomoro di Central Park ini udah nggak 100%, udah di divestasi begitu. Nah, tapi sekarang ini beredar lagi kabar minggu lalu bahwa Agung Podomoro akan menjual seluruh kepemilikannya di Mall Central Park. Seluruhnya ya? Iya. Oke. Kabarnya. Dan itu pun belum bisa dikonfirmasi ya, karena di berita itu kan baru di berita aja, tapi belum ada keterangan resmi dari pihak APLN ini gitu. Nah, sebenarnya kalau kita teliti ini sebenarnya emang apa sih yang membuat APLN ini sampai harus melepas aset yang kita bilang value asetnya, aset yang sangat berharga buat dia. Apalagi kalau kita lihat ya, dari pendapatan dari Mall Agung Podomoro Land itu 1 tahun sekitar 750 miliar. Nah, itu sekitar 25% atau sekitar 200 miliarnya itu cuma dari Mall Central Park loh. Jadi sebenarnya kontribusinya sangat besar. Kenapa sih sampai Agung Podomoro harus mau melepas aset yang berharga? Iya, padahal kontribusinya sangat besar loh ini ya. Iya, itu kita bisa lihat yang pertama masalah utang. Jadi selama ini kan Agung Podomoro ini bangun mall dan gedung nggak cuma di Jakarta, tapi ada juga di Medan, di Balikpapan, di berbagai macam daerah juga ada. Dan yang seperti biasa, properti itu pasti menggunakan utang. Iya, pastinya. Nah, kebetulan Agung Podomoro ini di tahun ini ada utang jatuh tempo. Utang jatuh tempo nilainya 3 triliun di tahun 3 ini. triliun, Betul, dan itu harus dibayarkan dong. Nah, dan kebetulan juga Mall Central Park ini berdasarkan kabar yang beredar itu kalau dijual nilainya 3 triliun. Jadi ini kemungkinan ya, tapi kita nggak tahu, ini masih ya kabar-kabar yang rame aja. Bertepatan dengan utang yang jatuh tempo dengan nominalnya itu sekitaran 3 triliunan ya di tahun 2022. Iya. Dan ketika dicek di asetnya untuk Mall Central Park itu nilainya 3 triliun juga. Gitu iya, ya? kalau beneran dilepas ya. Dilepas pada ya. investor dari Jepang katanya. Berarti ini katalisnya katalis negatif dong harusnya Pak Jono. Gimana nih pandangan Pak Jono? Nah, kayak gini, dia jual properti aset yang menghasilkan buat dia, tapi untuk pembayaran utangnya gitu. Nah itu gimana tuh menurut Pak Jono? Nah, ini bisa jadi dua sisi ya. Kalau dari sisi yang pertama, pasti perusahaan itu kan
apalagi di tengah kondisi saat ini ya, lagi ada kenaikan suku bunga lah, inflasi, kenaikan harga BBM dan sebagainya, pasti perusahaan itu akan berusaha untuk survive. Gimana caranya? Nah, gimana kalau perusahaan mau survive? Mereka harus mengamankan dulu keuangannya dari utang-utang. Jadi utang-utang harus diberesin dulu. Nah, mungkin saja kalau kita lihat yang strategi mereka ini adalah mereka lunasin dulu utang tahun ini yang 3 triliun utang jatuh tempo, walaupun harus melepas salah satu aset berharga ya. Nah, kemudian nantinya kalau kita lihat proyek-proyeknya Agung Podomoro ini akan lebih berfokus kepada perumahan dan kawasan industri juga. Oh, berarti sebagian besar mereka udah masuk kawasan perumahan dan industri juga? Iya, jadi memang banyak developer kayak tadi Intiland, ini Agung Podomoro yang mulai beralih dari pembangunan gedung bertingkat, karena pembangunan gedung bertingkat yang pertama butuh modal besar, pasti ngambil utang. Yang kedua, dijualnya lebih susah, ya kan? Nah, mereka beralih ke perumahan maupun lahan industri yang lebih banyak peminat dan membutuhkan modal yang lebih sedikit gitu. Oke, berarti kita dapat ambil kesimpulan juga di APLN sendiri hampir menyerupai dengan Intiland tadi ya, yang mulai merambah ke proyek-proyek pembangunan perumahan gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak Juno yang ditunggu-tunggu teman-teman nih, saya sengaja selipkan di akhir. Terkait dengan emiten PANI. PANI ini kan teman-teman investor, Bapak Ibu investor di rumah kan dulunya tahu nih, sebelumnya itu bergerak di bidang pembentukan kaleng-kaleng gitu ya, macam itu ya. Nah, belakangan itu hangat karena setelah dapat akuisisi dari Agung Sedayu ya kabarnya. Nah, menariknya di sini apa sih yang membuat PANI ini semakin gencar-gencarnya belakangan ini ditransaksikan di market, kadang di bawah turun ARB, kadang bisa di bawah tiba-tiba arah gitu. Apa sih rumor dan prospek kedepannya gitu? Silakan Pak Jono, gimana ini? Tapi nanti dulu gitu, kayaknya kita harus baca pertanyaan dulu di kolom komentar. Oke, boleh, siap. Baik. Apa nih gitu? Oke, siap. Gini Pak Jono. Dari Day Trader 2022 bertanya bahwasanya saham properti mana yang berpotensi beggar nih untuk saat ini Pak Jono. Jadi penanya dari penonton ini menanyakan saham properti mana nih yang ada potensi untuk beggar ke depannya. Oke. Sebenarnya kalau ditanya potensi untuk beggar naik 100%, ya kita nggak bisa bilang ataupun menjanjikan apa-apa. Tapi kalau melihat dari saham-saham yang sedang kita bahas nih, diantaranya yang market cap-nya kecil dan memiliki perbaikan fundamental dan potensi prospek yang bagus dan secara valuasi masih mudah, di antara yang kita bahas itu sih yang paling mungkin itu ya Intiland, DILD. Ini kita cuma ngomong yang paling mungkin tapi nggak jamin, nggak tahu pergerakannya gimana, karena kan market ini nanti yang akan mengapresiasi nilainya gitu. Berarti yang paling memungkinkan tadi kalau di antara yang kita bahas yang memiliki perbaikan fundamental, kemudian kinerja dan potensi ya salah satunya Intiland. Intiland ya. Iya. Tapi kembali lagi nih Bapak Ibu investor, ini kita bicara mengenai data ya, tapi kan di lapangan itu yang menggerakkan market kan tetap Bapak Ibu investor dan para trader lainnya gitu. Oke, selanjutnya belum ada pertanyaan. Nah, kita lanjut lagi nih PANI yang ditunggu-tunggu. Pak Jono Pak sangat luar biasa ini menahan PANI-nya. Kita jawab pertanyaan dulu gitu. Oke, gimana nih Pak Jono? Apa sih rumor yang berkembang sehingga PANI ditransaksikan luar biasa nih belakangan ini? Iya, oke. Jadi PANI ini sangat menarik gitu kan. Kenapa? PANI itu pada tahun lalu adalah perusahaan makanan kaleng. Iya kan? Kaleng-kaleng. Kemudian kalau nggak salah bulan September 2021 ya, itu terjadi akuisisi oleh pihaknya Agung Sedayu melalui PT Multi Alta Pratama. Nah, jadi mungkin kita tahu ya, Agung Sedayu tuh developer properti luar biasa besar. Proyeknya apa? PIK, Pantai Indah Kapuk, PIK 2 sekarang dan sebagainya kan. Nah, ini yang membuat menarik. Kenapa? Jadi setelah dilakukan akuisisi, ini mungkin kalau bahasa marketnya backdoor listing ya. Backdoor listing. Iya. Nah, bentar dulu nih Pak Jono. Backdoor listing itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu di rumah pengen tahu nih apa sih backdoor listing. Backdoor itu kan dari belakang gitu, itu gimana sih maksudnya? Nah, jadi kan ada perusahaan yang ada perusahaan tertutup yang tidak mau IPO mungkin karena prosedurnya agak ribet ya. Nah, langsung aja perusahaan ini mengakuisisi perusahaan yang sudah IPO dan model bisnisnya dirubah.
Nah, makanya PANI ini setelah diakuisisi Agung Sedayu, langsung model bisnisnya berubah menjadi bukan berubah, lebih tepatnya ditambah. Ditambah ya. Bisnis makanan kalian tetap ada, tapi ditambah ke bisnis properti juga. Nah, properti apa? Nah, propertinya proyeknya Agung Sedayu di PIK 2. PIK 2. PIK 2. Nah, dan kemudian kemarin setelah akuisisi itu, PANI melakukan right issue senilai 6,5 triliun untuk melakukan restrukturisasi aset. Jadi aset-aset di bawah Agung Sedayu sebagian dipindah ke bawahnya PANI langsung. Untuk pembangunan di PIK 2. Nah, PIK 2 ini menarik ini. Saya sampaikan dulu ke Bapak Ibu investor. Jadi nantinya itu PANI itu mendapatkan skema yang namanya backdoor listing. Jadi ada investor, ada perusahaan yang ingin masuk bursa tapi nggak ingin nih melalui mekanisme IPO, tapi melalui mekanisme backdoor listing. Jadi masuk kepada emiten-emiten yang udah listing dulu nih di bursa. Nah, salah satunya tadi Agung Sedayu gitu. Nah, dengan begitu nantinya dia bisa menambahkan beberapa sektor di perusahaan tersebut. Nah, dia bergerak di bidang apa? Nah, salah satunya nih nantinya PANI ini sektornya apa nih, Pak Jono? Kalau secara resmi masih sektor consumer dong. Ya. Tapi nantinya pastinya dengan masuknya aset-aset properti di PIK 2, ya secara tidak langsung sudah menjadi perusahaan properti. Dan kalau kita tahu ya, di PIK 2 itu asetnya kan luar biasa ya. PIK 2 itu tanahnya 2.600 hektar dan harga tanah di sana per meternya di atas 20 juta loh. Itu kalau kita hitung kasar aja tuh nilai aset yang dia dapat, kalau nilai aset dari di PIK 2 itu kalau misalnya dihitung lebih dari 100 triliun. Lebih dari 100 triliun. Iya, itu yang mungkin yang membuat pasar mengapresiasi harga saham PANI nih sekarang. Oke, siap. Nah, begitu Bapak Ibu investor. Ini saya akan menanyakan pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu investor pernah dengar juga nih terkait dengan PANI. Pak Jono, saya dapat info nih, kabar-kabar burung katanya PANI bisa dibawa ke harga 5.000. Ini katanya ya, disclaimer on ya. Ini saya menanyakan ke Pak Jono. Menurut pandangan Pak Jono sebagai research nih, gimana sih, memungkinkan nggak untuk hal ini terjadi dengan kondisi PANI seperti sekarang ini, yang mana telah ada Agung Sedayu nih yang sebagai pemain besarnya gitu. Gimana nih Pak Jono terkait hal itu? Nah, kalau itu ya kita nggak bisa bilang, bisa aja itu rumor betul atau salah, kita tidak tahu. Tapi ya kalau kita lihat emiten properti itu kebanyakan dilihat dari nilai asetnya. Kalau misalnya kita lihat dia punya proyek di PIK 2. PIK 2 sendiri nilai asetnya bisa lebih dari 100 triliun nilainya. Market cap sekarang untuk PANI di sekitar 20 triliun. Ya bisa jadi, mungkin saja, tapi kita nggak bisa menjamin atau menjanjikan. Kita nggak tahu pergerakan ke depannya mau ke 4.000, 5.000 begitu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Udah kejawab dari segi research bahwasanya kemungkinan ya bisa saja terjadi, tapi ini bukan rekomendasi ya. Akan tetapi kita bisa melihat historical ke belakangnya dan siapa sih pemegang saham di balik itu gitu. Nah, untuk saham-saham yang tadi itu yang cocok untuk di scalping yang mana ya Pak Jono? Di antara emiten properti yang kita bahas tadi. Nah, kalau mau scalping kan kita mesti lihat yang liquid paling nggak ya, yang liquid dan rame. Kalau kemarin baru-baru ini sih kebetulan sekarang itu sektor properti lagi jalan semua tuh, lagi naik semua kan. Kemarin itu yang terbaru ada MDLN, BKSL, kemarin sempat arah tuh BKSL, terus MDLN juga naik terus kan. Indiland kemarin rame juga kan, PANI yang kemarin dari ARB bangkit, APLN juga hari ini naik lagi ternyata, udah 2 hari karena isu itu ya, walaupun belum pasti kebenarannya. Jadi ya itu balik lagi ke strategi masing-masing, karena resikonya tinggi saham-saham untuk di trading cepat. Karena ini kan second liner juga ya, bukan saham LQ45. Iya, jadi ya kita harus bisa jeli lah. Gitu. Dari Pak Jono sendiri nih, satu saham deh yang diandalkan. Kalau saya ya? Iya, Bapak Ibu di rumah pastinya menunggu nih dari segi researchnya. Ini pribadi ya, pendapat pribadi. Dari Tapi Bapak Jono ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih. Wah, dipotong lagi nih, boleh, siap, disimpan dulu ya. Nah. Baik, pertanyaan terakhir ini ada BKSL gimana dari Bapak, dari Composite Index 30, Index 30. BKSL gimana nih Pak Jono? Jadi kalau yang tadi kita sempat bahas di awal kan, BKSL ini mendapat katalis positif karena akan melakukan right issue senilai 5 triliun. Di mana dari 5 triliun, 4 triliunnya ini digunakan untuk ekspansi bisnis, akuisisi lahan, pengembangan proyek baru. Jadi merupakan hal yang positif. Ditambah lagi standby buyer-nya itu adalah dari si owner BKSL, pemegang saham pengendali yang akan membeli semua right issue-nya jika di pasar tidak laku gitu. Jadi ini menjadi katalis yang positif, berarti
artinya akan ada sesuatu proyek besar yang mungkin akan dibangun untuk BKSL. Dan mungkin teman-teman sebagian belum tahu, BKSL ini Git, ada proyek kerjasama dengan Ciputra. Dengan Ciputra? Di Sentul, ya. Proyeknya apa? Udah di sounding belum? Itu sebenarnya di berita udah dikasih tahu, tapi detailnya belum dikasih tahu lagi apa yang akan dibangun gitu. Oke, nah itu perlu dicatat tuh Bapak Ibu investor. Nantinya BKSL ada proyek kerjasama dengan Ciputra. Untuk detailnya itu belum dikasih tahu, masih rahasia sifatnya. Tapi nanti kita akan update lagi. Tetap stay aja nanti di Henan Putira Sekuritas. Kalau misalkan ada update terbaru terkait emiten-emiten, khususnya emiten properti yang kita bahas hari ini, nanti pasti kita akan update. Oke, nah kembali lagi nih ke pertanyaan saya tadi. Pani ini, emiten Pak Jono, dari segi pribadi Pak Jono nih, apa sih yang diandalkan dari yang kita bahas tadi? Kalau saya pribadi, kita pasti mesti lihat prospek dan fundamental ya. Oke. Ya, kalau di antara emiten-emiten ini memang semuanya bagus, semuanya punya prospek. Tapi kalau harus memilih ya, saya antara pilihannya DILD, Intiland atau Pani tadi. Satu Pak Jono, satu. Bapak Ibu di rumah pengennya satu nih, gimana nih? Kalau ini saya pribadi ya. Pribadi. Bapak Ibu di ini rumah adalah kalau saya sih suka Pani sekarang. Pani, oke. Nah, ini disclaimer on ya. Ini hanya pernyataan dari pribadinya Pak Jono, dan saya sendiri pun juga tertarik di situ sih. Ini nggak ada unsur lainnya. Karena mungkin secara untuk scalping masih oke banget lah untuk kelas Pani. Oke, Pak Jono, karena waktu udah mulai masuk jam trading nih, kita juga harus aktif di market lagi. Pak Jono juga harus beraktivitas kembali. Bapak Ibu investor juga tetap stay tune ya di IG Henan Putira Sekuritas. Jika ada nantinya informasi-informasi terbaru akan kita update lagi di sini. Oke, sekian dari saya Gitra Moraza dan Pak Jono dari Research Henan Putira Sekuritas. Happy cuan, selamat trading.